Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قناتنا عزكم الله. Kita masih pada poin kedua dari adab talib binafsih, adabnya seorang talib pada dirinya sendiri, yaitu kun ala jadati salafus salih. Jadilah anda seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Disebutkan kemarin tentang makna salaf di zamanan pemanhajan terkait dengan waktu dan terkait dengan manhaj. Sekarang kita teruskan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang poin ini. Qala rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan siapa salafun saleh dari kalangan para sahabat dan setelah mereka dari kalangan orang-orang yang menelusuri cita rasa mereka dalam semua abwab din, semua pintu-pintu agama, tauhid, ibadat dan misalnya, belum menerangkan setelah itu tentang sifat-sifat perangai-perangai seorang sunni salafi. Beliau mengatakan setelah itu mutamayyizan. Jelas-jelas. Seperti ini. Mutamayyizan, dengan membedakan dirinya. Tamayyiz, membedakan diri dari yang lainnya dengan beberapa sifat. Iltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan dia menetapi athar-athar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atharnya Rasul ialah hadyu, bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa tawdhihis sunani ala nafsik, dan menerapkan sunnah-sunnah Rasul pada diri kamu sendiri. Ini yang pertama. Di antara sifatnya seorang sunni salafi ialah al-iltizam bis sunnah. Dan ini menjadi ciri khasnya mereka, at-tamassuk bis sunnah. Terkait dengan adillah, dalil-dalil tentang masalah ini barakallahu fikum sangat banyak sekali. Wa ma'rufah, dan juga sangat ma'ruf di kalangan talabatul ilm tentang keharusan untuk tamassuk bil kitab wa sunnah. Itu disebutkan pada babnya. Ini menunjukkan di mana kita azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam sesi kemarin, bahwasanya al-intisab ila salaf, menisbahkan diri kepada salaf, itu harus dengan mewujudkan makna salaf dalam kehidupan sehari-hari. Al-intisab, menisbatkan diri kepada salaf, itu harus mewujudkannya, menerapkan kalimat salaf dengan sungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata da'awi, pengakuan-pengakuan, tapi harus dengan tatbiqat, adanya upaya praktek, mengaplikasikan semua prinsip salaf
dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya, besar. Sebab adilahnya sangat banyak. Yang berikutnya yang kedua, wa tarkil jidari wal mira, meninggalkan jidal, perdebatan, wal mira, al mira juga mengandung makna yang sama. Kalau al mira, barakallahu fikum, al mira itu semuanya mengandung makna yang tercela, perdebatan yang tercela, bil batil, baik terkait dengan Al-Quran, al-mira'u fil Quran, atau al-mira' dalam perkara-perkara lain yang tidak boleh diperdebatkan, seperti al-mira' fil qadar, berdebat tentang masalah takdir, atau yang semisalnya. Ini al-mira' ya, seringkalinya dimaknakan dengan makna yang batil. Adapun al-jidal ini memiliki dua pengertian. Tidak selamanya batil, tidak selamanya jelek. Sebab al-jidal ala nau'ain. Al-jidal itu ada dua macam. Yang pertama jidalun bil batil. Jidal, perdebatan dengan cara yang batil. Ini yang mendekati makna mira'un. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang dimaksudkan oleh mu'allif dengan kalimat ini, wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil, jidal dengan cara yang batil. Maka semua dalil, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang celaan jidal, maka yang dimaksudkan ialah al-jidal bil batil. Jangan lupa ya, semua dalil yang menunjukkan larangan berjidal itu jidalun bil batil. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di Az-Zukhruf ayat ke-58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak membuat permisalan tadi untukmu wahai Rasul kecuali jadalah, semata-mata untuk menjidal saja, mendebat saja. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Di sini siapnya siapul dzam. Ini ayat Az-Zukhruf 58. Ini konteksnya celaan. Ya, maka yang dimaukan dengan jidal di sini apa ya, Pak? Jidal bil batil. Ma darabuhu laka illa jadala, ay jidal bil batil. Juga ayat yang lain yang di Al-Baqarah masalah haji. Wala rafza wala fusuqa wala jidal bil hajj. Sudah walu ya. Ada awalnya itu. Fala rafata, maka tidak boleh rafat. Ini ucapan-ucapan atau perbuatan yang mukaddimah jima. Wala fusuq, boleh perkara fasik, perkara haram. Wala jidal bil hajj, dan juga tidak boleh berjidal dalam haji. Jidal bil batil. Al-hajj asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Aywa, Allah yabarik. Syahid pada kalimat wala jidala fil hajj, dan tidak ada jidal ketika haji. Ay jidal bil batil. Di dalam Al-Qur'an ada ta'kid. Ayatnya yang berapa ya? Ya, hampir 200-an.
60-an ya. Sekali. Al-Baqarah sedikit apanya tinggal pembahasan haji. Awal halaman Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Begitu pula barakallahu fikum hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal bil batil. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Bahili min hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu warda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan syarat yang hasan, disebutkan sama Syamukbil dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad min Ma'alis As-Sahihain ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala bal qaumun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dhalla qaumun, ini sabda Rasulullah. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka, melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sifat berjidal, ai bil batil. Begitu pula barakallahu fikum semua aqwalus salaf, ucapan-ucapan salafus saleh yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan berjidal bil batil. Paham ya? Berjidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwakan kebid'ahan, atau dengan cara-cara yang batil. Adapun jidal yang kedua barakallahu fikum, al-jidal tsani, al-jidal as-sahih, yang hak, jidal yang benar, yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kata wajadilhum billati hiya ahsan, itu menunjukkan kebolehan berjidal, tetapi dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, itu jidal bil haq, jidal dengan kebenaran, untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan, dan dengan cara yang baik. Ada wajah. Tayyib, sehingga yang dimaukan di sini oleh muallif rahimahullah, wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ai jidal bil batil. Dan secara umum barakallahu fikum tullabul ilm, para pencari ilmu memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah. Suka debat-debatan dulu. Agama yang bagi. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqashah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqashah. Dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk muraja'atul ilm, mengulang memurajaah ilmu. Tujuannya barakallahu fiik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munaqashah ya. Paham ya? Kalau misalkan munaqashah yang para ikhwah, labar sinar dingin-dinginan, para dingin, suara yang halus, ya tenang, jangan mengamuk. Paham? Itu munaqashah dengan tenang, murajaah. Itu yang bagus. Sampai tingkatan mujadalah, ada mazmum yang tak biasa. Juga kata beliau, wal khawdi fi ilmi al-kalam, atau
atau berkecimpung masuk ke dalam perkara ilmu kalam. Wal khawdi fi ilmil kalam. Khawd itu berkecimpung atau masuk di dalam ilmu kalam dan ilmu kalam. Ilmu kalam barakallahu fikum yang juga biasa disebut dengan ilmu mantiq. Ini ilmun mazmum, termasuk ilmu yang tercela, yang dilarang oleh para ulama qatibatan secara keseluruhan, qadiman wa haditsa, dulu maupun sekarang. Mereka semua melarang umat Islam belajar ilmu kalam. Nah, ya. Sebagian ulama menjuluki ilmu kalam dengan sebutan Da'uddin. Apa artinya Da'uddin? Penyakit. Da'uddin penyakit agama. Penyakit agama. Ada ilmu kalam. Mazmum, tercela. Di antara argumentasi yang menunjukkan tercelanya ilmu kalam, di samping kelam seluruh ulama tadi, ialah karya-karya tulis para ulama yang secara khusus menerangkan tentang batilnya ilmu kalam. Seperti tulisannya Abu Ismail Al-Harawi. Abu Ismail Al-Harawi punya kitab khusus namanya Zammul Kalam. Namanya Zammul Kalam. 3 jilid tebal. Zammul Kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Naqdul Mantiq. Naqdul Mantiq, mendobrak, bongkar ilmu mantiq, ilmu kalam. Menunjukkan perkara yang mazmum, yang sangat tercela di kalangan para ulama. Argumentasi yang berikutnya yang menunjukkan tercelanya ilmu ini barakallahu fikum ialah hukuman-hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada ahli kalam. Dan bukan hukuman itu ialah langsung dihukum langsung ya. Seperti barakallahu fikum kisah ma'rufah, kisah yang sangat masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memukuli kepalanya Sabir. Tindakan Sabir ini itu bibit ilmu kalam, mempertanyakan ayat mutasyabihat. Kisah ma'rufah adalah disebutkan kisah Sabir. Tahu kan ya? Pukuli sampai mati itu. Wa kata barakallahu fikum pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam. Hukmi fi ahlil kalam ayyubradu bil jarid. Hukmi fi ahlil kalami ayyubradu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibli wa yuhmalu 'ala al-ibli wa yutafu bihim wa yutafu bihim fil 'ashairi wal qabail fil 'ashairi wal qabail wa yunada 'alaihim hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam.
hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ada kalam Syafi'i. Kata beliau barakallahu fikum rahimahullah, hukumanku untuk ahli kalam, hukmi fi ahli kalam. Hukumanku untuk ahli kalam ialah mereka itu dipukul dengan pelepah kurma. Jadi pelepah kurma, pukul dengan pelepah kurma. Kemudian diangkut di atas ontak. Setelah itu dikelilingkan, diarak di asyair wa qabail, di perkampungan dan di kabilah-kabilah yang ada, diarak. Sudah dipukuli begitu, diangkut di atas onta, diarak. Kemudian diserukan kepada mereka, inilah balasan hukuman orang-orang yang meninggalkan Al-Kitab Sunnah dan belajar ilmu kalam. Dipermalukan di sekian banyak orang. Pukuli, nih hukuman orang yang belajar ilmu kalam. Nah, ya Pak, itu tegas menunjukkan bahwa persoalannya ilmu kalam. Argumentasi yang berikutnya lagi yang menjelaskan tentang persoalannya ilmu kalam ialah nihayatul qaum. Nihayatul qaumi, hasil akhir ilmu kalam atau orang-orang yang belajar ilmu kalam. Disebutkan oleh para ulama bahwa mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Allahu musta'an. Su'ul khatimah. Akhirat kehidupan akhirnya jelek. Dan seluruh mereka atau kebanyakan mereka mengalami kebingungan. Fihiratin. Mereka bingung. Bingung juga. Allah musta'an. Jadi ketika nyari ilmu bingung, kayak orang simping gitu. Memang begitu menjelang sakaratul maut, su'ul khatimah. Allah musta'an. Baik. Ada sehingga jangan macam-macam untuk belajar ilmu kalam. Yang akan ada para ulama cuma satu keadaan di mana diperbolehkan untuk belajar ilmu kalam, yaitu untuk membantah mereka. Diperbolehkan belajar ilmu kalam tapi dalam rangka untuk membantah mereka. Ini dengan syarat orang tersebut sudah terlebih dahulu mumpuni, matang tentang ilmu syariat, aqidatan wa syariatan, mantap mumpuni pokok ilmunya, baru masuk pada ilmu kalam untuk membantahnya. Sehingga tugasnya para ulama. Itu pun barakallahu fikum di kalangan salafun saleh kurang disukai. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya Pak, sebagai faedah penting ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika masuk dan belajar ilmu kalam untuk membantah mereka, itu ada perubahan pada wajahnya. Ada perubahan pada wajahnya. yakni wajahnya tidak lagi berkilau, bersinar bagaimana dahulu. Ada redup wajahnya. Apa yang maksud apa? Sama yang ini mau kata Ibnu Qayyim. Malaku. Mau santai ini? Ya? Apa yang mau kata?
Hah? Sakit? Apa yang dahsyat? Apanya yang dahsyat? Katanya paham yang dulu, takut orang ngerti. Ya, Rip. Langsung ngarep ngantur ya, Rip. Mengandalkan rekaman jadi juga. Asik. Hei. Kok bingung Allah Ustaz? Sebenarnya nggak bingung. Yang besar pada masanya itu bantah kok. Orang SD yang patah sendiri itu bantah. Kalimat yang terakhir dibuang, yang pertama tadi. Maksudnya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Ya. Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah, langsung berpengaruh pada orang yang mempelajari. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dulunya beliau orang putih, tamam, berseri-seri. Sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah ya talaklah, berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, maka ya Rasul langsung berubah pada wajahnya kardus. Yang ini menunjukkan pengaruh ilmu kalam. Ala kulli hal yakrahun dzalik. Para ulama salafus saleh mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'an syara'. Dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Memang di antara cirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni yang salafi, meninggalkan jidal, meninggalkan mira', meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Itulah macam umum. Sehingga thalabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari az-dzunub, dari dosa, dari kemaksiatan dan misalnya, sebab itu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini pembahasannya umum, meliputi semua perkara dosa, semua perkara yang menghalangi dia dari syariat. Hakadha salaf. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong kok ada perwujudannya. Ngaku sunni salafi, tapi seneng mabuk, seneng khamar. Ada mayam bas. Ngakunya sunni salafi, pacaran. Ini yang sering terjadi. Pemuda-pemuda yang ngaku sebagai sunnah, bukan pacaran yang sekarang ini, kecil level pacaran salafi. Itu bukan lagi pacaran Islami, pacaran salafi. Tadi ramai yang baru. Begitu pula barakallahu fikum segala sesuatu yang berdosa. Tidak boleh begitulah bela ilmu untuk kesana. Hadallah. Intinya seorang ilmu yang sunni salafi harus memiliki sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala,
Wa sahha 'an Daraqutni, dan telah sahih dari Imam Daraqutni rahimahullah annahu qala, beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, abghadha ilayya, yang lebih aku benci, min ilmil kalam, daripada ilmul kalam. Ini untuk menegaskan pembahasan yang tadi, bahwasanya para ulama salafun salih al-muhadditsin minhum, mereka sangat anti, sangat benci dengan ilmu kalam. Di satu ucapan Daraqutni rahimahullah, qultu, saya katakan, kata Az-Zahabi, lam yadkhulur rajulu abadan, lam yadkhulur rajulu, laki-laki ini Daraqutni ini, Ad-Daraqutni ini tidak pernah masuk abadan, selama-lamanya, fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Wala jidal, tidak pula ilmu jidal, ingat jidal bil batil. Wala khawa fi dzalik, tidak pula pernah berkecimpung dalam masalah ini. Bal kana salafiyan, bahkan dulu seorang salafi. Entah, ini bukan dalam Syiar A'lamin Nubala, kitab Syiar A'lamin Nubala, Az-Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan tarjamahnya, biografinya Al-Imam Daraqutni rahimahullah. Entah bagaimana, Anda bacakan sini. Di sini Al-Imam Daraqutni rahimahullah dikatakan sama Az-Zahabi tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah masuk pada ilmu kalam, apalagi berkecimpung padanya. Tetapi Al-Imam Daraqutni rahimahullah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci kecuali ilmu kalam. Bagaimana mungkin beliau membencinya padahal belum merasakannya? Paham ya? Tidak pernah masuk, tidak pernah belajar, kok benci? Jawabannya barakallahu fikum, dikarenakan lima'rifatihi fi masadidi ilmu kalam. Dikarenakan Al-Imam Daraqutni rahimahullah sangat mengetahui tentang kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Masalib dengan masalib itu masawi, kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Nah, semata-mata tahu dampak negatifnya langsung benci, gitu. Apalagi tahu langsung, tambah benci. Allahu musta'an. Ini terkait dengan pembahasan ilmu kalam. Kemudian ikhwan barakallahu fiik, dari asar ini bisa kita tarik kesimpulan, saya yang berikutnya tambahan. Pada pernyataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bal kana salafiyan, bahkan Ad-Daraqutni rahimahullah seorang salafi. Di sini ada banyak faedah. Yang namanya seorang salafi anti ilmu. Paham ya? Seorang sunni salafi anti ilmu kalam. Allah. Dan yang kedua barakallahu fikum, istilah salafi, nama, julukan, gelar salafi, syai'un masyhurun indahum, sesuatu yang sangat masyhur di kalangan para ulama zaman itu. Paham ya? Bal kana salafiyya, masyhur. Maknanya barakallahu fikum, jangan dikira istilah salafi itu baru muncul zaman sekarang ini aja. Jangan dikira yang memunculkannya ialah semata-mata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang semisal beliau. Nah, tetapi nama salafi, istilah salafi, julukan salafi sudah ada pada masa ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga bukan syai'un gharib, bukan sesuatu yang asing, tapi syai'un
syar'iyyun, sesuatu yang syar'i. Ini saya bawakan dikarenakan banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah yang menuduh demikian. Apa yang salah baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Syarabani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tak ada sebelumnya itu. Jawab ada kali dusta atau jahil, kejahilan orang. Istilah salafi sudah ada di zaman Al-Imam Al-Zahabi. Ini asalnya. Imam bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli itu sudah mendekati zamannya para imam kutub sittah terdahulu. Di atasnya ada Rukni. Syekh ma'ruf ya. Sunni salafi ma'ruf kita mereka. Nah, ada huwa ala kulli hal di antara manaqibul ulama, keutamaan para ulama, ada keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Ada min manaqibi. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahumma wa qala rahimahullah setelah itu wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salafus salih. Mereka ini salafus salih, hum ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah ahlus sunnati wal jamaah. Ini kalam wadih, bahkan jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama ahlus sunnah, ada nama ahlus jamaah, ada nama ahlus sunnah wal jamaah, ada nama ahlul hadis, ada nama ahlul athar, ada nama Taifah al-Mansurah, ada nama al-Firqatun Najiyah, ada nama as-salafi atau salafiyun. Itu semuanya satu, syai'un wahid, satu ini. Ahlus sunnah ialah ahlul hadis, ialah Taifah al-Mansurah, ialah al-Firqatun Najiyah, dan mereka itulah as-salafi, syai' wahid. Anda harus paham ini. Saya tekankan yang seperti ini sebab dari kalangan sururiyin, barakallahu fikum, mereka membedakan antara at-Taifah al-Mansurah dengan al-Firqatun Najiyah. Dibedakan ya antara mereka. Wahada syai'un muhdats, perkara yang baru, yang muhdats, yang bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang getol di dalam membedakan ini semua ialah Salman al-Audah. Salman al-Audah ini tokoh sururi ini. Beda kata Taifah al-Mansurah sendiri, al-Firqatun Najiyah sendiri. Taifah al-Mansurah lebih banyak dimanakan untuk aktif gerakan Mujahidin Mansurah, harakah-harakah jihad menang dibela. Al-Firqatun Najiyah atau ulama qaidun, ulama yang duduk di martabahnya Najiyah, selamat namanya. Terus dia mengatakan Taifah al-Mansurah afdal daripada Al-Firqatun Najiyah. Tahu arahnya kemana? Para mujahidin menurut versi mereka lebih afdal daripada ulama qaidun. Allah
ala kulli hal muhdath ini pemikiran yang bid'ah. Yang benar ialah tidak ada bedanya antara sunnah, salafiyun, atau najiyah, Faifal Mansura. Itu semuanya satu kelompok yang dikatakan sama Rasul, satu kelompok yang selamat di neraka. Kulluha finnar wahid. Itu semua merupakan sifatnya mereka. Disifat najiyah, disifati dengan Faifal Mansura, dikenal dengan nama al-hadits wal athar. Itu semuanya asma wa alqab, nama dan gelar. Hakikatnya cuma satu, yaitu ar-Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang di atas prinsip mereka semua. Qala rahimahullahu ta'ala al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengikuti asar-asarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ini kata beliau, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah itu ialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Naqawat orang-orang yang bersih, yang naqi. Seperti sesuatu yang saring ya Pak. Maaf saring, yang bersih itulah ahlus sunnah. Wahum khairun nasi linnas, dan mereka itu ialah khairun nas, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Linnas, untuk orang lain. Yani yang ditugaskan diminta untuk mendakwahkan, memberikan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik pada umat manusia. Yani menukil dan mengutip ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ayat Rasulullah. Khairun nas linnas. Mereka sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mengutip ayat tadi dalam surat Al-Imran, Al-Imran ayat 110 yang saya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada. Kemudian barakallahu fiik. Sudah paham sampai dibawakan sama dari sini. Pengertian ahlu sunnah itu sebagai naqawatul muslimin, orang-orang bersihnya muslimin. Maknanya barakallahu fikum, mereka itu muslimin khawas, yang khusus. Jadi di antara kaum muslimin yang buahnya ini macam-macam. Yang namanya muslimin semua yang mengucapkan dua kalimat syahadatain muslim. Ini beragam ya. Ada muslim ami, ada muslim ghair ami, ada muslim sunni, ada muslim bid'i, campur baur semuanya. Macam-macam. Buahnya luas cakupannya. Dari mereka ini saring yang belajar buang. Selesai saringannya, yang terbaik dari mereka ini yang paling bersih, mereka ahlus sunnah. Tertanya, mereka adalah ahlus sunnah. Mereka orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Allahul musta'an. Sehingga barakallahu fikum, ada muslim, ada sunni. Ada muslim, ada sunni. Sunni, muslim wa ziyadah. Ini muslim yang ala sunnah. Ketika anda mendapati keterangan para ulama, kita dua hal kita ada muhimmah. Anda mendapati keterangan para ulama tentang seseorang tertentu atau kelompok tertentu, mereka mengatakan orang ini atau kelompok ini telah keluar dari dairah ahli sunnah, telah keluar dari daerah sunnah, itu maknanya yang tadinya dia seorang sunni mundur, dikeluarkan, sekarang masuk ke area muslimin biasa.
Saya paham ya, muslim biasa. Anda jangan difahami kafir, enggak. Jadi ini muslimin, banyak ya, Pak. Besar ini, macam-macam ini, asykal, ajnas, asnaf, anwa, macam-macam ini. Yang bersih dari mereka, kecil tengah-tengahnya. Ahlussunnah wal jamaah. Maka setiap orang yang ahlus sunnah hakikatan dengan benar masuk pada lingkaran ahlus sunnah. Naqawatul muslimin. Ketika ada seseorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlus sunnah. Yang lebih sedikit, keluar dari sini maknanya menuju kepada areal muslimin secara umum. Ada muslim adi, muslim biasa, bukan muslim sunni. Itu maunya barakallahu fikum dia dalam keadaan ala bid'atin, di atas kebid'ahan. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari dairatul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu maknanya apa? Maknanya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam menuju pada kekufuran. Itu pengertian dairatul Islam. Ada wadah? Paham salah ya? Ada ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarang orang. Muslim wa ziyadah. Muslim ala sunnah. Beliau mengatakan falzamis sabil. Oleh karena itu tetapilah jalan ini, yakni jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. As-subul barakallahu fi dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, seorang tabi'in, menyatakan as-subul hiyal bid'ah wa syubhat. Al-bid'ah wa syubhat. Sehingga maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan itu, syubhat itu. Sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya jadilah seorang sunni salafi, jangan jadi al-bid'ah, jangan jadi hizbi. Allahumma. Ini kan pilihan mutlak, tidak tawar-menawar. Harus. Kalau kamu tidak ini, maknanya Anda menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Nyoba-nyoba pengen tahu kayak apa sih firqa itu, kayak apa sih pemikiran Khawarij itu, kayak apa sih Murji'ah itu, pengen nyoba masuk ke sana. Lah ya, itu bukan prinsipnya seorang yang muwafaq. Kelihatan diterangkan misalnya lurus, ya sahih. Pakai sama sakti, kuat-kuat kamu pengen ikhwan. Dan jangan sampai mengikuti subul bidah dan subul syubhat. Wallahu ta'ala al-shawab. Intaha al-amr tsani. Poin kedua telah selesai tentang permasalahan ala jarh salafus salih. Terpanjang di sini barakallahu fikum dikarenakan pentingnya ini prinsip supaya betul-betul labul ilmi di atas falsafah salafus salih. Dan semua urusan ini. Barakallahu fikum. Adapun poin yang ketiga, mulazamatu khasyatillah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Tidak usah. Ada yang lain? Hah? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculannya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pemahaman Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu. Seingat saya pada penguasa Bani Abbasiyah
mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno. Dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dikasih biaya. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Tidak ada sebabnya. Dijelaskan dalam buku Syarah Warahmatullahi. Akhirnya banyak orang-orang yang beres. Akhirnya muncul orang-orang penting kayak Ibnu Sufyan, Ja'far Dirham, Wasil bin Atha, Amr bin Zaid, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu semuanya larinya kepada buku Yunan, buku Romawi, jadi buku-bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka bahasa Arab. Buku-bukunya Plato, apa lagi? Nah, apa lagi? Socrates, apa lagi? Ibnu Sina, apa lagi? Rasulullah ini muslimin dia orang Yunan yang termasuk korban pemikiran Yunani. Alhamdulillah. Buku inilah yang mereka pelajari dengan keluarga. Aristo, ya Aristoteles, Plato, Aflatun, Aflatun, Plato, Socrates, Ibnu Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka inilah perbuatannya ilmu kalam. Mari ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membantah ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh muslim aklaninya, langsung nyikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonya, Socratesnya, Ibnu Sinanya, Farabinya, langsung membantah semuanya. Seperti kitab Al-Aql wan Naql. Judul panjangnya Syar'u Ta'arudul Aqli wan Naql. Disingkat Al-Aql wan Naql. 8 jilid terpaling. Khusus menghabisi ilmu kalam. Yang paling luas. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantiq dan semua ashabul ahwa'i wal bidah tidak mampu untuk membantah argumennya Ibnu Taimiyah. Namun mereka semua mengakui. Mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram cengker Ibnu Taimiyah. Seakan-akan diginikan mereka. Bisa nafas, tidak dilepaskan sama mereka. Saking kuatnya argumentasi ini. Ada Ibnu Taimiyah. Jadi para ulama dan dalam nasihat mereka bagi para thalabul ilm yang semulai mapan keilmuannya untuk ihtimam dikutubi betul memperhatikan serius bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dua orang yang sama bapaknya itu nih ya, baca luas kan. Sehingga harus memahami ilmu yang ada baru kemudian mempelajari dengan seksama dua buku manusia. Di antara yang sukses dengan dua imam ini Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najmi. Ini di antara ulama yang lahir dari buku Ibnu dan Qayyim. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di diteruskan sama muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini adalah para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Barakallah. Ada apa? Apa lagi tadi mulai? Jelas. Loh. Acara putih aja benci, nggak pengen tahu kepala atau pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang ini bukan enggak. Jangan pengen tahu juga. Jangan itu bersin tahu. Nah,
Sebenarnya apa? Ya, itu kan zaman dulu kan ada keingintahuan. Oh begini, ya apa sih isinya itu? Nah, ada Pak, bahaya terus. Jangan, baru kasih tahu tadi, jangan. Dia mau nyoba-nyoba. Nah, gitu. Alat, bagi yang lain, tapi ada yang tidur. Anak kau dihamil, asyik Allah, dan